Menatap setiap orang dalam sekejap mata, sepertinya aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Xiao Yan masih mengenakan kemeja hitam. Sosok yang tinggi dan tegap itu terlihat cakap dan sederhana, tidak ada sedikit pun waktu tersisa di wajah. Dia menunjukkan senyuman seperti anak laki-laki saat itu. Dibandingkan dengan King Muer dan Zenni, Xiao Zhan memimpin dan memeluk Xiao Yan dan banyak air mata yang bercucuran. Hanya saja Xiao Yan berbalik ke samping Xiao Zhan jatuh ke geladak dengan keras. Tangisannya berhenti tiba-tiba. Aduh! Teriak Xiao Zhan kesakitan, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tak berdaya. Sepertinya dia tidak memiliki cinta dalam hidupnya. Pembohong kecil, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu bahkan tidak merindukanku? Mata indah King Muer berwarna merah. Akhirnya aku tidak bisa menahannya. Setiap perpisahan, tak satu pun dari mereka tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum mereka bertemu lagi. Mungkin 100 tahun, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun. Masa hidup manusia hanya berlangsung selama 100 tahun, bahkan perubahan gunung, sungai, dan pepohonan tidak dapat bertahan selama 1000 tahun. Jadi saat kita bertemu lagi sulit untuk menekan kegembiraan di dalam hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan tersenyum dan matanya juga tertuju pada Zenni. Di zaman Dou Di, benua periode waktu itu membawa kenangan terbaik bagi Xiao Yan. Tentu yang membuat Xiao Yan merasa paling bahagia adalah orang-orang inilah yang menemaninya sepanjang jalan. Mereka masih di sisinya. Zenni menyeka air mata dari sudut matanya, berjalan maju perlahan membenamkan kepalanya di dada Xiao Yan, memeluk. Xiao Zhan berbicara saat ini. Tentu saja kami sama sekali tidak penting, sudah hilang, tiba-tiba, retakan. Entah kapan badai muncul di belakang Xiao Zhan yang sedang duduk di tanah. Dan terjadi guncangan hebat lainnya, tapi kali ini Xiao Zhan belajar menjadi pintar. Dia melindungi bagian belakang kepalanya dengan tangannya terlebih dahulu. Akhirnya, semua orang kembali bersatu lagi. Tunggu, aku menyiapkan anggur dan makanan enak, ayo mabuk dan istirahat. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Meskipun menyenangkan melihat semua orang bersatu kembali sekarang, tapi sekarang Xiao Yan sangat khawatir karena apa yang terjadi dengan Sensi. Bagaimana pertarungan dengan Taixu? Xiao Yan belum tahu apapun. Tunggu sebentar, apakah ratu memintamu menunggu di sini? Xiao Yan sedang tidak mood untuk minum dan bersenang-senang sekarang. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Sensi sekarang. Selain itu, Xiao Yan ingin mendapatkan berita yang akurat, berita tentang hilangnya ratu di dunia kuno, keabadian dan iblis. Kudengar itu adalah pengaturan ratu. Nan Erming mengangguk dan menjawab Xiao Yan. Mendengar, apakah Anda belum bertemu langsung dengan ratu? Xiao Yan mengerutkan kening. Sebelum sesuatu terjadi di alam dewa kuno, kami telah dikirim ke dunia bawah. Nan Erming melanjutkan, sesuatu terjadi di alam dewa kuno. Apa yang telah terjadi? Hati Xiao Yan menegang. Dia tidak hanya mendapat kabar itu, selain itu, Su Qiantai juga telah mengkonfirmasinya nanti. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiao Yan selalu mengkhawatirkannya. Nan Erming sedikit terkejut karena dia tidak tahu kemana Xiao Yan pergi. Dia pikir Xiao Yan harusnya mengetahui segalanya. Ceritanya panjang, saya meninggalkan Sensi untuk sementara, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi, padahal kita sudah lama tidak bersama. Tapi apa yang dipikirkan Nan Erming? Xiao Yan masih bisa mengetahuinya secara sekilas. Begitu terjadi invasi di dunia para dewa kuno, berkonspirasi oleh Taixu, konon keberadaan ratu tidak diketahui karena hal tersebut. Nan Erming sepertinya tidak memahami situasinya. Dia hanya bisa menceritakan apa yang dia ketahui. Bagaimana dengan Kailing Saner dan yang lainnya? Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya.
Anggota keluarga Tuan Xiao baik-baik saja. Sekarang mereka semua telah dipindahkan ke dunia bawah. Saya juga pernah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di alam dewa kuno. Mungkin Ratu sudah meramalkan bencana yang akan datang, dan kirimkan kami ke dunia bawah terlebih dahulu. Kata-kata Nan Erming membuat Xiao Yan sedikit rileks. Namun kabarnya Ratu sendiri sepertinya sedang berada dalam situasi kritis. Tanpa basa-basi lagi segera pergi ke dunia bawah. Kondisi Ratu tidak diketahui, tidak bisa menunda. Xiao Yan cemas. Hal terbaik sekarang adalah pergi ke dunia bawah untuk mencari Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Bagus, itu tidak jauh dari dunia bawah. Segera berangkat. Semua orang melihat kegelisahan Xiao Yan. Semua orang memahami bahwa hubungan antara Ratu dan Xiao Yan sangat luar biasa. Selain itu, ini juga terkait dengan keselamatan seluruh dunia sensi. Suasana yang awalnya bahagia tiba-tiba menjadi sedikit menyedihkan. Saat ini dunia kita sedang diserang, situasinya tidak optimis. Xiao Yan berkata dengan serius. Semua orang mengangguk. Bahtera menuju kehampaan Ming Utara yang berkabut. Masih ingat kehampaan di Laut Barat tempat benua Doudi berada? Sekarang tidak ada kehidupan di sana. Bintang-bintang, langit, dan langit semuanya dimusnahkan oleh Taixu. Menjadi bintang sampah dan dunia sampah, Taixu memanfaatkan sumber daya sensi. Berjuang untuk mendukung pertempuran, kita harus menemukan cara untuk mencegah perkembangan situasi ini. Xiao Yan berkata perlahan saat dia berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya melihat ke arah depan geladak. Saat dia melihatnya, Xiao Yan sedikit terkejut. Saya tidak tahu kapan ada sosok yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Diam, dia adalah Xiao Yanzi. Lama tak jumpa, apakah kamu baru saja melupakanku? Bagian belakang tidak berbalik. Hanya suara rendah yang keluar. Xia Zhenghui ingin mati. Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Namun kekuatan jiwa menyapu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi itu juga mengejutkan Xiao Yan. Hei, hanya bercanda. Tuan Xiao saudaraku. Aku juga merindukanmu. Wajah Xia Zhenghui yang sangat tampan berbalik. Senyuman cerah itu bahkan lebih menawan, berbeda dengan pesona alaminya. Namun pesonanya juga datang dari lubuk jiwanya. Tentu seperti kata pepatah, Buddha bergantung pada emas dan manusia bergantung pada pakaian. Dibandingkan dengan kemeja hitam Xiao Yan yang tidak berubah selama ribuan tahun, Xia Zhenghui memakai hiasan kepala, anting-anting kalung warna jubah di badan pun semakin serasi. Proporsional. Oleh karena itu, temperamen seseorang secara keseluruhan telah ditingkatkan beberapa tingkatan. Bisa dikatakan memiliki daya tarik yang sangat fatal bagi wanita, apalagi setelah senyumnya menghilang. Mata yang cerah itu, ini sungguh menarik. Kekuatan jiwamu telah menembus dunia maya. Xiao Yan baru saja tersapu jiwanya. Saya benar-benar merasakan penindasan yang kuat terhadap jiwa Xia Zhenghui. Dia sudah mencapai kekuatan jiwa di puncak alam itu, yang bisa membuat Xiao Yan merasa seperti ini. Hanya mereka yang kekuatan jiwanya sudah setingkat lebih tinggi darinya, yang dapat memilikinya. Saya beruntung saat berlatih dengan Long Yi memperoleh asal jiwa peringkat ke-7 Yuhun, mampu mengendalikan jiwa-jiwa yang jatuh melawan jiwa dengan semangat. Xia Zhenghui menjelaskan kekuatan jiwanya sendiri, bisa menembus ke alam nyata itu adalah berkah langit dan bumi. Bagus memiliki kekuatan asli. Anda tidak dapat lagi menarik perhatian lebah dan kupu-kupu dengan wajah ini. Gunakan kekuatannya untuk melawan Taixu. Sebelum bertemu Xia Zhenghui, kekuatan jiwanya lebih unggul dari Xiao Yan. Sekarang itu adalah bakat alami jiwa Xia Zhenghui juga menerobos ke alam yang luar biasa. Jiwa maya, kekuatan jiwa tidak akan tertandingi. Ada kekosongan dalam kenyataan, ada kenyataan di dunia maya.